Kita lanjutkan sejenak ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk ke landasan yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ayo ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita penting untuk mengenal Allah Ta'ala, dan ini sudah kita bahas secara ringkas. Kemudian kita juga butuh untuk mengenal orang yang menjadi muballigh, yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada umat manusia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada di pembahasan yang terakhir. Kita juga butuh mengenal risalah yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tahu bagaimana beribadah kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat halaman 20. Qala rahimahullah, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini bagus untuk dihafalkan. Landasan yang kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Orang belajar agama dan dia pun mengenal dalil-dalilnya secara langsung melalui penjelasan para guru atau para ulama ya. Ini penting untuk menguatkan pemahaman seseorang terhadap ibadah, bahwa ibadah yang saya kerjakan itu syar'i, ada perintahnya, ada petunjuk pelaksanaannya, ada dasarnya, bukan buatan orang, bukan mau-maunya orang, tidak, tapi betul-betul ada dasarnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya menyebutkan di sini makna Islam itu al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah. Ini unsur yang pertama, dengan tauhid. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah dengan menaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan berserta orang-orang yang berbuat syirik. Ini sangat berhubungan dengan 3 poin yang sudah kita bahas sebelumnya. 3 masalah, 3 perkara yang sudah kita bahas ya. Wajib taat kepada Allah, wajib bertauhid, dan larangan untuk mencintai atau loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hakikat Islam sebenarnya. Orang berislam itu hendaknya ya berserah diri kepada Allah, manut kepada Allah, taat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Karena makna bahasa Islam itu istislam, berserah diri. Sehingga seluruh agama yang dibawa para nabi dan rasul di zaman dahulu namanya semua Islam. Karena mengajak umat manusia untuk berserah diri, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Nah, saya di sini memberikan keterangan lebih lanjut, berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Bertauhid. Karena ini tugas kita yang paling utama, mentauhidkan Allah. Kemudian patuh kepada Allah dengan menaatinya. Lalu berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang yang berbuat syirik ya. Jadi silakan dilihat kembali masalah ketiga yang sudah kita bahas di awal-awal ya. Kita dilarang menjalin persahabatan kental dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan berdasarkan keterangan Imam Qurtubi, dengan orang-orang jahat pun tidak boleh ya. Dengan orang-orang yang berbuat zalim pun tidak boleh ya. Untuk menjalin hubungan dekat, bersahabat dekat, tidur bersama, ngajak ke rumah misalnya, kemana-mana bareng ya. Ini tidak tepat karena orang tersebut bukan orang yang baik. Kemudian saya mengatakan wa huwa salatu maratiba al-islamu wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yaitu amal-amal yang zahir dengan rukun-rukun Islamnya yang 5 ya. Itu semua adalah amal-amal zahir.
orang bersyahadat, kita mendengar, orang sholat bisa dilihat, dan begitu seterusnya. Wal iman, kemudian keyakinan-keyakinan batin. Wal ihsan, ini tingkatan yang lebih tinggi, bukan ibadah baru, bukan amalan baru, tapi melakukan Islam dan iman dengan cara yang lebih baik. Istilah bahasa Arabnya itqanuhuma, melakukannya dengan mutqin. Si A hafal ini dan itu, tapi hafalannya enggak mutqin. Si B mutqin. Nah, mutqin adalah betul-betul menguasai dengan baik, seolah-olah juz-juz yang dihafal itu terbayang di matanya, sehingga dia tidak salah-salah. Nah, gambarannya seperti itu. Dia melakukan Islam dengan lebih baik. Dia melakukan rukun-rukun iman, meyakini dengan keyakinan yang jauh lebih baik ya. Ini yang disebut al-ihsan. Jadi bukan ibadah yang baru, bukan amalan yang baru, namun mengerjakan amaliyah-amaliyah zahir atau mengimani keyakinan-keyakinan yang ada dalam rukun iman dengan cara-cara yang jauh lebih baik dan berkualitas. Dan setiap tingkatan ini ada 3 tingkatan. Dari sini kita bisa lihat, ikhwani wa akhwati fillah, tingkatan Islam itu ya Islam, iman, ihsan. Enggak ada istilah tingkatan-tingkatan yang lain ya. Syariat, hakikat, kasyaf, tidak ada semacam itu. Kita diajari sholat, hakikatnya ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari sholat, hakikatnya ya supaya orang zikrullah ya dengan sebaik-baiknya. Jadi di ajaran Nabi itu sudah ada sebenarnya ya. Orang tidak perlu membagi-bagi ini syariat hakikat. Kemudian kasyaf, ketika orang sudah derajat kasyaf berarti dia sudah bisa macam-macam ya. Ini adalah kesalahan besar, atau kata Imam Ibnu Katsir ya, zandaqah sebenarnya ya. Kekufuran ketika orang menganggap saya sudah bebas dari aturan syariat karena sudah berada di atas level yang tertinggi. Ini bukan tingkatan yang paling tinggi, tapi justru tingkatan yang sudah keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Tingkatan pertama Islam dan rukun-rukunnya. Farkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajju baitillahil haram. Rukun-rukun Islam itu ada 5 ya. Pertama, syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah ya. Kemudian bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Ini rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5, tapi yang pertama ini menjadi landasan rukun-rukun Islam yang lain. Rukun Islam hanya ada 5, tidak kurang dari 5, tidak lebih dari 5. Walaupun misalnya jihad fisabilillah itu luar biasa keutamaannya, tapi tetap tidak bisa dimasukkan dalam rukun Islam, karena rukun Islam sudah disampaikan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya hanya 5 saja. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dalil dari syahadat adalah firman Allah Ta'ala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada ilah melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dengan melihat ini maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah persaksian yang luar biasa ya, karena Allah yang langsung bersaksi tentang hak yang besar ini, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi makhluk-makhluk Allah yang terpilih ya, para malaikat dan para ulul ilmi.
Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Silakan para santri terutama dihafalkan ya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah wahdahu. Makna la ilaha illallah kalimat tauhid adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Bukan tidak ada pencipta selain Allah, salah ya, kurang. Atau tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, ini juga kurang, tidak benar ya. Sebab dahulu orang-orang musyrikin Mekah pun meyakini pencipta itu adalah Allah. Yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Tadi pun sudah disinggung, bukan berhala-berhala mereka. Hubal, Manat, Uzza, Lata itu tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak bisa menciptakan, dan mereka faham itu. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai orang kemudian memaknai la ilaha illallah dengan makna yang kurang seperti tadi ya. Tidak ada pencipta selain Allah misalnya. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah ya. Memang betul kekuasaan itu milik Allah, tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Pencipta itu memang hanya Allah, tapi bukan itu hakikat makna la ilaha illallah. Atau sebagian dahulu ada yang mengartikan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Siapa yang paham? Ada yang paham? Dulu ada orang semacam itu. La ilaha illallah itu diartikan tidak ada Tuhan dengan tulisan T kecil kecuali Tuhan dengan tulisan T-nya besar. Paham tidak apa maksudnya? Enggak memahamkan sama sekali ini. Tidak jelas. Karena ilah itu artinya yang disembah. La ilaha nafiyan. Nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Kemudian Syekh menyampaikan sesuatu yang dikenal dengan rukun kalimat la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Ada apa? Ada yang rukun pertama menafikan, rukun kedua menetapkan. Menafikan itu meniadakan atau menolak ya. Nah, kalimat la ilaha illallah memuat dua hal ini. Kata Syekh, la ilaha itu maknanya menafikan atau meniadakan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah ya. Orang menolak, oh, ada Tuhan namanya ini, enggak. Ada Tuhan namanya ini, enggak. Semuanya ditolak, lalu hanya ditetapkan Allah sajalah Tuhan saya. Illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdah. Illallah maknanya menetapkan segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja ya, dengan seluruh jenisnya. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaan di alam semesta ini. Jadi ini pemahaman yang mudah ya. Di alam semesta ini yang berkuasa mutlak hanya Allah Ta'ala. Yang memiliki semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan, menghidupkan hanya Allah. Penguasa alam semesta hanya Allah, maka dialah yang satu-satunya berhak disembah. Selesai. Makna yang mudah sekali untuk difahami. Beda dengan yang lain ya. Misalnya menyebutkan Tuhan ada 3, tapi sama dengan 1, nah susah. Apalagi Tuhan yang banyak. Si A punya kekuasaan merusak, si B punya kekuasaan memperbaiki, si C ini. Nah nanti gimana kalau yang merusak dan memperbaiki ini tarung ya? Oh saya ingin memperbaiki, saya pengen merusak, hancur. Yang terjadi adalah kehancuran. Dan itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Penguasa kok banyak? Jumlah penguasa negeri kita berapa? Ya 1, presiden. Kalau presiden banyak ya repot nanti. Kacau yang terjadi. Ya. Jadi pemimpin itu 1. Dengan ini bisa dipahami ya, penguasa alam semesta itu ya harus 1.
Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi karena Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Karena kalimat ini kalimat yang agung, maka disebut Nabi SAW sebagai afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi silakan para santri-santriwati mengingat rukun dari kalimat tauhid ini ya. Ada rukun nafi, ada rukun isbat. Menolak semua Tuhan-Tuhan, kemudian hanya mau beribadah atau menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Dalil makna kalimat tauhid wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Penjelasan atau tafsiran yang menjelaskan makna syahadat tersebut adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Beliau adalah ummah, imam yang pantas diikuti dalam urusan ini terutama ya, dalam urusan tauhid. Dia mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, sungguh aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku ini hanya menyembah Allah yang sudah menjadikan diriku, karena sungguh dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid ya. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan innani bara, saya berlepas diri dari yang kalian sembah semua ya. Lepas diri. Tidak mau punya hubungan, putus hubungannya. Kemudian menetapkan bahwa Tuhanku adalah illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang sudah menciptakanku. Saya hanya mau menyembah zat yang sudah menciptakanku. Dan kisah Nabi Ibrahim banyak disampaikan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, bagaimana beliau berdakwah, mendakwai kaumnya dengan mengingatkan akal sehat mereka ya. Kenapa engkau, bapaknya misalnya diingatkan, kenapa wahai bapak engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa memberimu manfaat? Atau kepada kaumnya dan bapaknya, apakah berhala-berhala ini bisa mendengar, bisa memberikan manfaat, bisa menimbulkan madarat? Tidak bisa. Dan ketika beliau dihadapkan kepada orang-orang yang ditanya siapa yang merusak, menghancurkan Tuhan-Tuhan ini, Nabi Ibrahim menunjuk, tanya yang besar ini yang memang sengaja tidak dihancurkan. Tanya coba yang besar ini, berhala yang besar ini, supaya kalian tahu siapa yang menghancurkan. Mereka kemudian paham apa sikap orang-orang tadi. Kata Allah, summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Ketika Ibrahim mengatakan coba tanya dia yang masih ada ini, umat beliau langsung menundukkan kepalanya, nunduk dan mengatakan, kamu kan sudah tahu Ibrahim, ini nggak bisa bicara, ini tidak bisa berbicara ya. Wa qalu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, marilah kita berpegang kepada satu kalimat yang kita tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun ya. Dan bahwa tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri.
Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, mari kemari wahai ahlul kitab, kita berkumpul bersatu di atas kalimat yang para nabi dan para rasul itu sudah sepakat semua, yaitu kalimat tauhid yang dahulu diserukan oleh Nabi Isa, dahulu diserukan oleh Nabi Musa, diserukan oleh para nabi dari Bani Israel ya. Tidak ada satupun yang menyelisihi kalimat ini kecuali orang yang menentang dan orang yang sesat ya. Ini hakikat makna kalimat tauhid ya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an. Menetapkan ibadahnya kepada Allah, kemudian mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan teruskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah azza wajal. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa nasallallahu li wa lakum al-ilman nafi' wa taufiq lil amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.